Dua informasi penting kita sampaikan pada hari ini di Rabu 26 Maret 2025 terkait dengan yang pertama, skema pensiunan PNS yang akan membuat pesangon pensiun menjadi 1 miliar rupiah. Kapan akan direalisasikan dan bagaimana kabar terbarunya? Dan ternyata baru-baru ini Sri Mulyani mengungkapkan realisasi anggaran fantastis hingga mencapai 76,4 triliun rupiah. Anggaran apakah yang diungkapkan oleh Sri Mulyani? Kemudian nasib kenaikan gaji bagi pensiunan di tahun 2025. Siap-siap golongan 4 terima paling besar. Dan informasi terkait dengan pencairan gaji yang akan cair sebentar lagi. Sederet informasi ini kita sampaikan dalam video kita kali ini. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di channel ini, silakan klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbarunya seputar pensiunan PNS. Oke, kita masuk dulu di informasi pertama terkait dengan skema pensiun pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Yang tentunya bagi Bapak pensiunan, Bapak Ibu pensiunan hingga saat ini masih bertanya-tanya kapan sebenarnya pesangon pensiun ini akan mulai diberlakukan. Yang kabarnya katanya mulai dari tahun 2025 akan dilakukan secara bertahap, tapi bagaimana kejelasannya hingga saat ini? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa reformasi pada skema pensiun aparatur sipil negara ini termasuk pegawai negeri sipil diperlukan negara untuk mengurangi beban negara yang semakin tahun semakin besar karena membayarkan uang pensiun. Jadi semakin tahun jumlah orang yang pensiun ini semakin meningkat. Otomatis APBN membengkak dan merasa terbebani. Adapun pilihan yang akan dipilih oleh pemerintah yaitu dimungkinkan adanya fully funded dan defined contribution. Jadi kalau dulu kita mengenal istilah fully funded atau pesangon pensiun, sekarang ada istilah baru lagi namanya defined contribution. Defined contribution. Skema fully funded pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Nah, sedangkan yang saat ini kita gunakan adalah sistem pay-as-you-go, yang seperti yang kita rasakan saat ini. Menurut Astera, sudah saatnya ada peralihan pembayaran pensiun yang bersumber dari pengelolaan dana yang sudah diserahkan ASN bukan APBN. Ini perlu dipikirkan bagaimana membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan pemerintah. Dan undang-undang ASN sudah mulai ada dana AIP yang bisa digunakan untuk membayarkan selain dari pemerintah, jelasnya. Anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk pensiun pada 2010 sebesar 50,6 triliun. Sedangkan 2024 menjadi 164,4 triliun. Belanja naik 8,96% atau 10,4 triliun per tahun. Kebutuhan anggaran semakin tinggi seiring dengan penambahan jumlah pensiun. Astera memaparkan penerima pensiun pada 2020 sebesar 3,2 juta, jumlah meningkat jadi 3,6 juta pada 2024. Dan diperkirakan 4,2 juta pada 2029. Adapun rata-rata kenaikan 3,1%. Pemerintah juga mencatat tingginya biaya operasional. Pada 2018, biaya operasional pembayaran program pensiun ASN dan TNI Polri sebesar 997 triliun. Tahun berikutnya naik menjadi 1,01 triliun. Dan 2020 turun menjadi 857 miliar, serta 2021 sebesar 804 miliar. Sepanjang 2022 sampai 2024, biayanya turun menjadi sekitar 700 miliar. Pada 2025, diperkirakan kembali naik menjadi 850 miliar. DPR dan pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Meski demikian, aturan turunan belum rampung seperti peraturan pemerintah. Maka dari itu, strategi ke depan masih mengacu pada undang-undang sebelumnya.
Nah, jadi kalau kita lihat dari informasi ini bahwa hingga saat ini terkait dengan skema pensiun ini masih belum diterbitkan peraturan pemerintahnya ya terkait dengan yang pesangon pensiun 1 miliar ini. Sehingga tentu kita masih menunggu arahan terbaru dari pemerintah terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah ini. Intinya pesangon pensiun ini rencananya akan diberlakukan sebagai bentuk untuk mengurangi beban APBN yang semakin tahun semakin meningkat. Oke, nah kita masuk di informasi terkait dengan kenaikan gaji dan pencairan gaji di tahun 2025, golongan 4 terima paling besar. Ya. Nah, kemudian gaji pensiunan PNS telah mengalami kenaikan sebesar 12% sejak Januari 2024. Kenaikan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Adapun gaji ini merupakan tanda atas jasa para PNS setelah bekerja dalam dinas pemerintah. Kekinian pada 1 Februari 2025, pemerintah menetapkan besaran uang PNS di seluruh Indonesia berdasarkan golongan terakhir dan saat mereka masih aktif bekerja. Nah, tak lama lagi, sekitar 5 hari lagi, para pensiunan akan kembali menerima pencairan gaji di 1 April 2024. Tetapi, para pensiunan juga masih bertanya-tanya kapan kenaikan gaji akan segera dilakukan. Karena di tahun 2024 telah dibocorkan terkait dengan kenaikan gaji yang rencananya akan mulai dilakukan kenaikan gaji atau penyesuaian gaji di tahun 2025. Gaji pensiunan PNS akan segera dicairkan pada 1 April 2025 mendatang. Besaran dari gaji pensiunan PNS ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Gaji pensiunan PNS tersebut akan dicairkan pada tahun 2025 ini tepatnya sekitar 5 hari lagi. Sebelumnya, pensiunan PNS sudah mendapatkan THR. Setelah pencairan THR, pensiunan PNS akan kembali mendapatkan gaji beserta tunjangannya di awal April 2025. Gaji pensiunan PNS tertinggi dimiliki oleh golongan 4 yang mencapai gaji pokoknya 4,9 juta lebih dan tiap golongan dibedakan sesuai dengan masa kerjanya. Sejak awal tahun 2024, pemerintah sebelumnya sudah menaikkan gaji pensiunan PNS sebesar 12%. Sampai saat ini, gaji pensiunan PNS yang disalurkan oleh PT Taspen masih berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tersebut. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini, baik itu untuk PNS maupun pensiunan. Jadi, di tahun 2025 ini untuk sementara kita masih berpatokan pada PP nomor 8 tahun 2024 yang mana pensiunan golongan 4E mendapatkan tertinggi hingga 4,9 juta 57.008 rupiah. 4.957.008 rupiah. Sedangkan baru-baru ini Sri Mulyani mengungkap realisasi anggaran pendidikan yang tembus 76,4 triliun di akhir Februari 2025. Menteri Keuangan mengungkapkan realisasi anggaran pendidikan hingga akhir Februari mencapai 76,4 triliun. Realisasi ini tercatat sekitar 10,6% dari pagu anggaran APBN 2025. Bendahara negara tersebut menyatakan total keseluruhan anggaran pendidikan pada APBN 2025 ialah sebesar 724,3 triliun. Adapun pagu anggaran pendidikan ini meningkat dibandingkan anggaran pada APBN 2024. Pada tahun lalu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 665 triliun rupiah. Anggaran pendidikan 2025 tetap dialokasikan 20% dari APBN, tulis Sri Mulyani. Dari total pagu 724,3 triliun, ia menguraikan anggaran pendidikan dialokasikan untuk berbagai macam program atau kegiatan. Nah itu ya, jadi hingga saat ini Sri Mulyani pun masih belum mengungkapkan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 atau belum merilis terkait dengan aturan kenaikan gaji di tahun 2025.
Mari kita pantau terus terkait dengan kenaikan gaji, pesangon pensiun, dan pencairan gaji di bulan April 2025.